Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andin Juhri. Saya di sini ingin menjelaskan konsep akuntansi hipotesis keperilakuan. Langsung saja ke materi. Konsep akuntansi dan hipotesis keperilakuan terbagi menjadi 4. 1. Persepsi berbeda tentang perusahaan. 2. Teori-teori ekonomi perusahaan. 3. Beberapa hipotesis keperilakuan untuk konsep yang berbeda. 4. Usaha untuk merekonsiliasikan konsep dasar. Persepsi berbeda tentang perusahaan. Perusahaan merupakan organisasi yang memiliki dibagi sistem yang saling terkait. Sistem tersebut dibuat oleh sejumlah orang guna mempermudah proses operasi perusahaan serta pengendalian aktivitas perusahaan secara keseluruhan. Ada konsep kepemilikan. Konsep pemilikan itu ada konsep entitas, sama seperti konsep kepemilikan merupakan sebuah sudut pandang, sebuah sikap dalam pikiran yang tidak hanya dibatasi terhadap akuntan. Dan konsep entitas. Konsep entitas adalah penganut konsep ini melihat entitas sebagai suatu yang terpisah dalam berbeda dari pihak-pihak yang memberikan kontribusi modal kepada entitas tersebut. Dan juga ada konsep tanggung jawab sosial. Konsep tanggung jawab sosial adalah bagaimana entitas bertindak dan melakukan aktivitasnya seperti bahwa dengan etika dalam hal tujuan, sasaran, dan cara mendapatkan atas mencapai tujuan serta bukan dapat usaha untuk mengubah persepsi perusahaan sebagai entitas yang memiliki aset bersih. Teori-teori ekonomi perusahaan. Dari McGuire mengatakan area ini telah ditutupi oleh ekonom yang memandang perusahaan, enterprise, dan wirausahawan, entrepreneur sebagai suatu kesatuan atau sebagai sesuatu yang sama. Strauss dan Davis adalah wakil dari ekonom yang mengadopsi konsep entitas serta melihat perusahaan itu sendiri sebagai wirausaha dan keuntungan sebagai penghasilan bersih dari perusahaan. Ada dari Milton Friedman yang menyampaikan konsep tanggung jawab sosial yang banyak diadopsi oleh pejabat perusahaan. Konsekuensi dari sudut pandang yang berbeda. Menurut Lorig, konsep entitas tidak tertarik pada penilaian kembali aset ketika terjadi perubahan tingkat harga, kebalikan dari konsep kepemilikan yang mempraktikkan penilaian kembali aset ketika terjadi perubahan tingkat harga. Lorig menampilkan perbedaan akuntansi dan pelaporan yang menurut disebabkan oleh eksistensi dan dua sudut pandang utama. Misalnya, dia mengatakan orang yang menurut entitas akan mencatat dia mengatakan orang yang menganut konsep entitas akan mencatat biaya untuk dividen atas saham preferred karena mereka memandang para pemegang saham preferred sebagai orang yang berbeda di luar kelompok kepemilikan, tetapi berbeda dalam kategori yang sama dengan pemegang obligasi. Sementara orang yang menganut konsep kepemilikan tidak memandang demikian. Ada beberapa hipotesis keperilakuan untuk konsep yang berbeda. Perusahaan yang sama misalnya mengumpulkan fakta yang sama, namun fakta tersebut sering dipandang secara berbeda. Kedua nih, didasari bahwa persepsi yang berbeda sering menghasilkan toleransi dan memungkinkan seorang untuk menerima sudut pandang orang lain sebagai suatu yang sah, atau dalam kurungan legitimate ya. Alasan terjadi perbedaan persepsi. Secara jelas, persepsi sikap kerangka referensi nilai kelompok referensi normal, kelompok lingkungan budaya sistem kepribadian berhubung dengan pola interaksi secara tumpang tindih.
Beberapa hipotesis mengenai konsep kepemilikan. Terdapat hipotesis bahwa sebagai besar pemegang saham yang memiliki saham dari suatu perusahaan dan dalam jumlah yang substansial menganut pandangan kepemilikan. Secara khusus, hal ini terjadi pada pemegang saham yang memiliki saham biasa dalam kuantitas yang substansial. Selanjutnya, pengaruh dalam keluarga. Beberapa hipotesis berkaitan dengan konsep entitas. Terdapat hipotesis bahwa sebagian besar pegawai perusahaan yang tanggung jawabnya didelegasikan menganut konsep entitas. Selanjutnya, usaha untuk merekonsiliasi konsep dasar. Bagian ini akan menjelaskan dua usaha untuk merekonsiliasikan konsep pemilikan dengan konsep entitas dalam teori akuntansi. Teori akuntansi dana. Akuntansi dana dicetuskan oleh Vater dapat diterapkan pada usaha swasta, badan pemerintah, lembaga sosial, dan instansi lainnya. Pengaruh faktor-faktor. Penghapusan faktor-faktor. Menurut Hendriksen, penganut sudut pandang entitas aset mencerminkan hak perusahaan untuk menerima barang dan jasa. Ketika menilai ulang persediaan dan aset non-lancar, entitas akan menggunakan nilai pasar dan mendapat keuntungan yang diterima perusahaan. Ada teori komando. Teori komando, menurut Goldberg, tidak ada teori entitas atau teori kepemilikan. Semua teori didasarkan pada ide kepemilikan, tetapi kepemilikan adalah konsep yang sangat sulit diidentifikasikan dan dianalisis secara memadai untuk digunakan ide dasar akuntansi. Teori komando dari Goldberg bukan satu-satunya teori yang berarti dalam sudut pandang sebagian besar orang. Ia sepertinya menegaskan hal ini ketika ia menegaskan bahwa sebagai gantinya ia memfokuskan perhatian pada perusahaan sebagai suatu yang berbeda. Sebagai entitas abstrak, kita seharusnya mengarahkan perhatian langsung pada fungsi pengendalian yang dapat dilakukan oleh manusia. Kesimpulannya, perusahaan merupakan organisasi yang memiliki berbagai sistem saling terkait. Sistem tersebut dibuat oleh sejumlah orang guna mempermudah proses operasi perusahaan serta pengendalian aktivasi perusahaan secara keseluruhan. Teori-teori ekonomi perusahaan menurut McGuire yang mengatakan area ini telah ditutupi oleh ekonomi yang memandang perusahaan enterprise dan wirausahawan entrepreneur sebagai suatu kesatuan dan sebagai suatu yang sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.